Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, kita berjumpa kembali dengan Bu Umi ya. Sehat-sehat semua kan? Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita mulai berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kepahaman ya. Pada pertemuan hari ini ya, kita masuk ke tema 6 subtema 2, aktivitas masyarakat di lingkungan sosial. Manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dalam lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi antara manusia dengan lingkungan itu merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Nah, pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Ya, ini Bumi berikan contoh di Bali ya. Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali ini memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Ya, setiap bulan warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian. Contohnya pemilihan jenis padi hingga waktu penanaman padi yang tepat. Nah, melalui interaksi sosial ini, seluruh masyarakat di Bali nanti akan mendapatkan pengairan dengan adil dan merata. Contoh lagi, Festival Manee. Ini tradisi nelayan di Pantai Malo. Ini bisa dilihat di buku ya, halaman 96-97. Bu Umi hanya ambil sedikit aja ya. Festival Manee ini merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Kalau di Bali dengan subak tadi ya. Kalau di Festival Manee ini Sulawesi Utara. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasanya disebut untuk ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan yang ada di Sulawesi Utara itu, khususnya di Pantai Malo, mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Ini contohnya ya. Sekarang contoh lagi aktivitas dalam lingkungan sosial. Contohnya menangkap ikan ya. Lihat kapan menangkap ikannya, menambang intan ya. Terus menanam padi, terus beternak sapi ya, berdagang dan merakit mobil. Ini aktivitas dalam interaksi dengan lingkungan sosial. Sekarang Bu Umi lanjutkan pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut harus memiliki peran masing-masing. Sekarang contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi dalam kegiatan jual beli di pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, sayur-sayuran itu diproduksi oleh siapa? Oleh petani yang menanam ya. Nah, setelah panen ya, hasil itu akan dijual kepada pedagang. Selanjutnya, pedagang ini berperan sebagai
distributor ya, dari produsen ke konsumen, dari petani itu kemudian disalurkan kepada pembeli yang membutuhkan. Sehingga di pasar akan terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Ya, proses tersebut akan terus berkembang sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan tentang kegiatan pelelangan ikan. Ini Bu Umi share bacaan. Kalau nggak jelas nanti bisa di buku paket tema 6 halaman 109-110 tentang kegiatan pelelangan ikan ya. Di situ ada namanya TPI, tempat pelelangan ikan. Ini intinya nelayan mengambil ikan ya, nanti dibeli oleh seorang pemasok ikan ya, terus di tempat TPI itu pelelangan ikan. Nah, pembeli-pembeli besar, pedagang-pedagang besar itu datang ke pelelangan ikan itu ya, ketemu pemasok ikan yang dari nelayan itu. Akhirnya terjadilah tawar-menawar ikan itu dari harga yang terendah sampai harga tertinggi. Nah, pembeli yang nantinya akan didagangkan ke pasar-pasar atau ke daerah-daerah yang lain itu nanti saling menawar ikan. Nah, nanti nilai harga yang paling tinggi ini yang akan diambil ya. Kalau sudah dapat baru nanti dibawa ke daerah-daerah, akhirnya terjadilah di pasar-pasar kayak dari pasar Tanjung Catur, pasar Tajem. Nah, ini pedagang-pedagangnya itu biasanya ngambilnya dari tempat pelelangan ikan. Ya, Bu Umi ini kan ya, secara garis besarnya kegiatan pelelangan ikan. Nelayan ini sebagai penjual ikan di TPI, tempat pelelangan ikan. Ya, ketika nelayan-nelayan banyak itu akhirnya menjual ikannya kepada juru lelang itu. Nah, terus juru lelang itu mendapatkan ikan dari nelayan-nelayan. Terus datanglah calon pembeli. Nah, pembeli ini nanti akan menjual dagangan ikan itu ke pasar-pasar, menawarkan harganya, ini juru lelangnya ya. Siapa yang berani tinggi harganya, nanti ikannya akan dikasihkan kepada yang menawar harga paling tinggi. Ya. Terus akhirnya ketika sudah disepakati dengan harga tinggi ya, dibawalah pedagang besar tadi menjual ikan ke daerah-daerah lain ya, ke pasar ya, atau ke pasar-pasar, contohnya Condong, Catur, di pasar Tajem. Nah, ini juga dari pelelangan TPI ini diambil dari pedagang besar, kemudian dijual ke pasar-pasar atau ke daerah-daerah lain. Ya, untuk membawa ikan dari TPI ke daerah-daerah itu diperlukan adanya jasa transportasi. Apa gunanya? Membawa ikan dari tempat pelelangan ikan itu ke daerah-daerah lain yang mana sesuai dengan pedagang yang tadi beli. Paham ya anak-anak? Mungkin cukup sekian dulu ya untuk materi hari ini. Jangan lupa nanti ada tugas Bu Umi sifatnya adalah merangkum itu Bu Umi buatkan semacam soal, jadi jawabannya harus sesuai dengan materi Bu Umi. Paham ya? Dan Bu Umi ingatkan, jangan lupa ya, sholat 5 waktu tepat waktu, sholat duha, murojaah, tahfidnya ya, itu nanti yang akan membawa kalian sampai di yaumul akhir. Semoga kalian semua menjadi anak soleh solehah yang selalu membanggakan kedua orang tua ya. Semangat ya, sehat selalu dan selalu berdoa. Sebelum Bu Umi tutup, apabila Bu Umi ada kata yang salah, Bu Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.